Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Haurami. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Filosofi Teras, Filsafat Yunani Romawi Kuno untuk Mental Tangguh Masa Kini. Karya dari Henry Manampiring atau sering dikenal dengan Om Piring. Kemarin setelah saya baca buku yang berjudul Filosofi Teras, ada beberapa hal penting yang sudah saya tulis di buku ini. Yang pertama itu mengenai apa sih itu buku Filosofi Teras, mengapa penulisnya itu mengambil judul Filosofi Teras, apa saja isi dari Filosofi Teras, kemudian apakah ada pesan yang terkandung dalam buku Filosofi Teras ini, dan yang terakhir itu apakah ada kelebihan mengenai buku Filosofi Teras ini. Baik, saya langsung mulai saja ya. Yang pertama itu buku Filosofi Teras adalah buku yang memperkenalkan filsafat Stoik atau Stoa. Dalam buku ini dijelaskan mengenai topik-topik stoicisme yang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, kita harus mengetahui apa sih itu Stoik dan Stoicisme. Stoik atau Stoicisme merupakan aliran filsafat atau mazhab dari filsafat Yunani Romawi kuno yang berkembang dari 2300 sebelum Masehi sampai 200 Masehi, sekitar 500 tahunan. Kemudian, apa sih alasan dari penulisnya mengambil judul Filosofi Teras? Alasan penulisnya mengambil judul Filosofi Teras itu karena istilah Stoik itu sangat sukar kan kita ucapkan. Jadi penulisnya itu mengambil terjemahannya karena istilah Stoik itu diambil dari tempat di mana para filsuf-filsuf dan para murid-muridnya itu berkumpul atau berdiskusi di bawah teras yang berpilar yang dihiasi oleh lukisan. Jadi itu alasan mengapa penulisnya ini mengambil judul yaitu Filosofi Teras. Kemudian dari buku yang berjudul Filosofi Teras ini, isinya tuh tentang apa aja sih? Buku ini tuh menjelaskan mengenai penerapan dari filsafat Stoicisme pada kehidupan kita sehari-hari. Buku Filosofi Teras ini tuh terdiri dari 12 bab. Bab yang pertama itu diawali dengan survei penulis mengenai kehidupan nasional. Kemudian bab yang kedua mengenai apa sih tujuan utama dari Filosofi Teras ini. Kemudian bab yang ketiga itu mengenai hidup selaras dengan alam. Dan pada bab keempat, dikotomi kendali, mengendalikan interpretasi dan persepsi, memperkuat mental, hidup di antara orang yang menyebalkan, menghadapi kesusahan dan musibah. Kemudian ada juga mengenai penjelasan menjadi orang tua seperti apa sih dalam filsafat Stoa ini, menjadi warga dunia, dan tentang kematian. Dalam 12 bab tadi dijelaskan secara detail dalam buku setebal 320 halaman. Di buku ini tuh kita dapat diajarkan bagaimana cara mencari kedamaian dalam hidup melalui diri sendiri, bukan ekspektasi di luar kendali kita. Bagaimana cara mengatasi baper, galau, cara mengatasi cemas, sedih, dan cara mengatasi musibah dalam hidup. Prinsip utama yaitu manusia tidak sepantasnya untuk melawan sabda alam. Karena kan kita sebagai manusia hidup selaras dengan alam itu harus bersikap legowo atau lapang dada dan fokus saja pada apa yang bisa kita kendalikan. Karena manusia tidak bisa mengendalikan semua hal. Intinya itu kita tuh harus pusatkan energi pada sebuah solusi dan berhenti mengutuk keadaan. Karena justru ketika emosi negatif kita keluar, maka akan menambah masalah, bukan menyelesaikan masalah. Di masa Stoa, bahagia itu adalah dimana kita tuh terbebas dari gangguan emosi atau segala perasaan yang mengganggu. Jadi intinya itu kita harus pusatkan energi kita tuh pada hal yang positif. Karena kalau energi kita tuh positif, maka bisa menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Namun sebaliknya, jika emosi kita tuh jika energi kita atau emosi kita tuh negatif, maka akan menambah masalah, bukan menyelesaikan masalah.
Kemudian pada buku Filosofi Teras ini ada beberapa pesan yang dapat kita jadikan pelajaran. Pesan yang pertama itu mengenai mengatur emosi, supaya kita bisa mengatur reaksi pada diri kita dengan cara dikotomi kendali. Dikotomi kendali ini ada dua. Yang pertama itu yang dapat kita kendalikan, seperti pikiran kita. Kemudian yang kedua itu yang tidak dapat kita kendalikan, seperti cuaca atau alam. Menurut stoicisme, hal yang bikin kita baper, galau, kecewa, sedih itu merupakan kebahagiaan yang kita gantungkan justru di luar hal yang bisa kita kendalikan. Kemudian pesan yang kedua itu dapat melatih diri dalam membayangkan hal-hal buruk yang terjadi agar kita lebih siap. Jadi di buku ini tuh kita dapat melatih diri. Misalnya kan kedepannya kita akan mendapat masalah A misalnya, tapi kita tuh sudah memikirkan, oh kalau ini solusinya tuh seperti ini, jika masalahnya tuh B, jadi solusinya seperti ini gitu. Kita tuh sudah memikirkannya matang-matang. Kemudian pesan yang ketiga tuh mengenai bahwa kita semua ini adalah warga dunia, jadi tidak ada namanya mendiskriminasikan atau melabel-labelkan. Jadi itu 3 pesan yang dapat kita ambil dari buku Stoicisme. Kemudian kelebihan mengenai buku Filosofi Teras yang setebal atau 320 halaman ini. Yang pertama kelebihannya itu tulisannya itu ringan. Sehingga kita tuh dapat sangat mudah memahaminya. Karena penulisnya juga itu menggunakan gaya penulisan yang kekinian, jadi sangat mudah kita pahami. Kemudian kelebihan yang kedua itu adanya ilustrasi-ilustrasi. Adanya ilustrasi itu membuat kita sebagai pembacanya itu tidak akan merasa bosan, karena di setiap misalkan ini satu lembar, setiap balikannya tuh pasti ada ilustrasi-ilustrasi, jadi kita tidak akan bosan membaca walaupun 320 halaman ini. Kemudian kelebihan yang ketiga itu pada setiap bab adanya intisari atau poin-poin. Jadi misalkan di satu bab yang terakhir, di lembar yang terakhir itu ada poin-poin pentingnya. Jadi kalau kita tidak ngerti dari awal, bisa kita lihat poin-poin pentingnya seperti kayak rangkuman gitu. Jadi sangat mudah kita pahami. Kemudian kelebihan terakhir itu adanya riset survei dan adanya riset daftar pustaka dari penulisnya. Intinya dari buku Filosofi Teras yang terdiri dari 320 halaman ini tuh sangat cocok banget sih buat kita atau kalian yang sering merasa khawatir, baper, cemas, marah-marah, moodnya swing banget. Sangat cocok buat kita karena resep kontrol emosi dari zaman dulu tuh ternyata bisa kita implementasikan untuk zaman sekarang ini. Dan ternyata problem-problem zaman dulu itu sama seperti sekarang ini, yaitu tentang mengelola emosi tadi. Jadi hanya ini dari review buku yang berjudul Filosofi Terasnya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.